Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Faldi. Jadi kita dari teman-teman Latsar, begitu, kita mendapatkan satu tugas untuk melakukan wawancara kepada orang yang bekerja di BUMN terkait dengan perilaku berakhlak begitu. Oh, akhlak ya, bukan nggak ada bernya. Perilaku akhlak. Jadi nanti dari teman-teman akan mengajukan pertanyaan. Mohon nanti untuk kesediaan dari Pak Faldi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman begitu. Ya, Mungkin sebelum baik Pak kita Denny. mulai, Pak Faldi mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa menyebutkan nama, dari institusi mana, jabatannya apa, dan sudah lama bekerjanya itu berapa tahun begitu. Terima kasih. Ya, oke, baik. Selamat pagi Pak Denny, Bapak Ibu semuanya. Jadi salam kenal. Perkenalkan saya Valdi Prasetyo Biri, biasanya dipanggil Valdi. Saya sendiri berasal dari Kota Manado. Saat ini saya bekerja di Bank Mandiri, khususnya di area Fatmawati di daerah Jakarta Selatan. Saya bergabung dengan Bank Mandiri di bulan November tahun 2021 melalui program Officer Development Program, dan saat ini jabatan saya sebagai Assistant Manager. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin itu ya teman-teman ya. Sudah cukup jelas. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ini sepertinya saya yang bertanya di pertanyaan yang pertama. Sebentar, mohon maaf. Ya, mohon izin Pak Faldi. Untuk pertanyaan pertama itu terkait dengan amanah. Jadi kalau amanah itu kan memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Gitu. Jadi bisa menjaga rahasia, terus kemudian bisa melaksanakan pekerjaan secara profesionalisme begitu. Oke, mungkin pertanyaan untuk Pak Faldi, mungkin apa saja langkah-langkah yang sudah diambil oleh Pak Faldi untuk menjaga integritas dalam proses pengelolaan tanggung jawab di Bank Mandiri selama ini, gitu. Ya, oke. Langsung saya jawab aja ya, Pak Denny ya. Ya, silakan Pak. Oke, ya baik. Jadi mohon izin Bapak Ibu terkait dengan integritas sendiri. Kalau bagi kami, integritas terkait dengan sesuatu yang harus kita laksanakan. Dalam artian, apa yang kita ucapkan itu yang harus kita lakukan. Sehingga perkataan dan perilaku kita itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di BUMN. Nah, kalau di kita sendiri, konteks untuk amanah sendiri terkait dengan pekerjaan kita. Kita tahu bersama bahwa khususnya kami di Bank Mandiri merupakan organisasi yang bergerak di bidang profit. Dalam artian setiap individu yang ada di Bank Mandiri diberikan target oleh manajemen. Sehingga target-target manajemen yang diberikan harus kita capai. Adapun yang saya lakukan untuk memenuhi target-target tersebut agar bisa dibilang orang yang berintegritas adalah target-target yang diberikan oleh manajemen kepada saya. Biasanya setiap awal bulan akan saya breakdown, Bapak Ibu semuanya, akan saya breakdown target-target tersebut bisa dicapai melalui beberapa strategi. Nah, strategi ini nantinya akan saya turunkan ke tim saya. Setelah itu, kami akan monitoring apakah strategi yang kami jalankan yang sudah kami breakdown di awal bulan sesuai dengan apa yang sudah kami rencanakan. Dalam artian, seberapa efektif target-target untuk mencapai strategi tersebut. Sehingga strategi yang kami breakdown di awal tidak hanya menjadi suatu perkataan saja, melainkan strategi tersebut bisa juga tercermin melalui pencapaian kami. Dalam hal ini, target manajemen yang diberikan kepada kami bisa kami lampaui melalui target tersebut. Kurang lebih seperti itu, Pak Denny. Oh ya, baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi terkait tadi ya, sudah di breakdown, sudah dibagi dan sudah dipastikan. Mungkin ada nggak metode dari Pak Faldi untuk memastikan bahwa yang tadi sudah di planning tadi itu terlaksana begitu? Ya, baik. Jadi sebenarnya apa yang sudah kami rencanakan di awal bulan, biasanya kami sering mengadakan monitoring. Biasanya kami monitoringnya secara daily. Sehingga misalnya target yang ditetapkan 100.
kita akan mencapai target tersebut melalui 5 strategi. Dalam hal ini misalnya setiap strategi kita kasih poin 20. Nah, itu akan kita monitoring setiap harinya. Apakah 5 strategi tersebut sudah sesuai atau belum? Misalnya, ada salah satu strategi yang mungkin belum efektif, yang tadinya kita tetapkan 20, ternyata dia cuma mencapai 10. Sehingga dari hasil monitoring tersebut, biasanya kita akan melakukan rapat evaluasi lagi. Kira-kira strategi ini PIC-nya siapa? Oh, atas nama A misalnya. Kira-kira kenapa dia nggak bisa mencapai 20? Kendalanya seperti apa? Support needed yang dibutuhkan seperti apa? Sehingga melalui monitoring dan evaluasi tadi, kira-kira bisa kita atasi atau bisa kita cover kekurangannya. Dalam artian mungkin strategi tersebut tidak terlalu efektif, tetapi nilai 20 tadi meskipun di strategi yang sebelumnya tidak efektif, bisa di-cover oleh strategi yang lain atau oleh PIC yang lain. Sehingga target-target manajemen yang diberikan yang tadinya 100 melalui 5 strategi ini bisa terpenuhi dengan baik. Jadi kuncinya adalah monitoring dan evaluasi. Demikian Pak. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin langsung ke rekan saya, Kak Feby. Silakan Kak Feby. Baik, terima kasih Pak Dini atas kesempatannya. Pak Faldi, mohon izin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feby, Pak. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung bertanya terkait kompetennya ya, Pak. Nah, kompeten di sini kan tentang terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nah, menurut Pak Faldi, dalam pekerjaan Bapak, keterampilan apa yang menurut Bapak paling penting untuk terus dikembangkan agar bisa dianggap kompeten? Dan pernahkah Bapak merasa kurang maksimal dalam menangani suatu tugas? Apabila iya, bagaimana cara Bapak mengatasinya dan apa yang bisa dipelajari dari pengalaman tersebut, Pak? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Feby. Jadi terkait dengan kompeten. Sesuatu yang terkait dengan kompetensi. Dalam artian, setiap individu di dalam satu tim memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Sehingga kalau di konteks saya saat ini, ada 3 hal yang sangat saya butuhkan untuk mengembangkan strategi-strategi atau mencapai target manajemen yang diberikan kepada saya. Pertama, terkait dengan product knowledge. Karena seperti yang saya katakan di awal, kita bergerak di bidang profit, sehingga sangat penting untuk kita menguasai produk yang akan kita tawarkan. Kemudian yang kedua terkait dengan communication skill. Communication skill bukan hanya komunikasi antara kita ke customer. Berarti kalau dalam perbankan antara kita dengan nasabah, tetapi communication di sini dalam hal terkait dengan komunikasi antara kita dengan tim kita juga. Sehingga communication skill sangat diperlukan. Dan yang terakhir terkait dengan negotiation skill. Seperti yang kita ketahui, kalau di perbankan kita memiliki target jualannya masing-masing. Sehingga negotiation skill sangat diperlukan untuk meyakinkan customer atau nasabah untuk membeli produk yang kita tawarkan. Nah, apakah seiring berjalannya waktu, dari ketiga aspek tersebut ada yang belum sepenuhnya saya kuasai? Tentunya ada. Salah satunya terkait dengan product knowledge. Karena kita tahu bersama, produk di Bank Mandiri sangat banyak, dan kemudian setiap hari atau bahkan setiap minggunya, ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dari produk tersebut selalu berubah. Sehingga kita selalu diperlukan untuk terus belajar, mengupdate informasi terkait dengan produk yang kita handle. Tapi kita juga tidak hanya berhenti di situ, karena kita memiliki tim yang lain untuk memasarkan produk kita, sehingga product knowledge yang kita dapatkan yang sudah kita update, tidak hanya kita keep sendiri, tetapi kita turunkan juga ke tim. Sehingga proses pembelajaran ini akan terus berlangsung, bukan hanya di diri kita, tetapi secara tim juga. Kurang lebih seperti itu, Bu Feby. Baik, terima kasih Pak Faldi atas jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Denny. Untuk pertanyaan sudah cukup, Bu Feby. Sepertinya ada 2 Sudah cukup, ini. Pak. Sudah cukup. Sudah cukup. Iya. Baik, selanjutnya ke Bu Evrita, silakan. Oke, terima kasih Pak Denny. Sebelumnya, terima kasih Pak Faldi sudah meluangkan waktunya untuk kami interview.
Jadi perkenalkan, nama saya Evrita. Di sini ada 2 pertanyaan yang mau saya tanyakan terkait dengan yang pertama nilai harmonis, kemudian yang kedua terkait dengan nilai loyal. Untuk yang pertama, kan yang namanya harmonis itu kita tahu bahwa kita harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang pertama saya mau bertanya, bagaimana cara Pak Faldi dalam menyampaikan suatu pendapat dalam forum diskusi agar pendapat tersebut dapat diterima dengan baik dan tentunya tetap menjaga keharmonisan di dalam tim. Mungkin bisa dijawab dulu Pak, nanti saya lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Evrita. Jadi terkait dengan harmonis. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dalam artian, dalam satu tim kita selalu punya anggota tim atau kelompok tim dengan background yang berbeda-beda. Sehingga konflik menjadi sesuatu hal yang lumrah. Apalagi terkait dengan pendapat ataupun ide-ide yang akan kita pakai untuk menjalankan strategi mencapai target yang diberikan. Sehingga bagaimana kemudian atau hal apa yang saya lakukan agar pada saat memberikan pendapat, usulan ataupun ide itu mungkin tidak menyinggung salah satu pihak atau tidak menimbulkan konflik di dalam tim. Nah, yang saya lakukan adalah pertama kita harus menanamkan nilai-nilai open-minded. Dalam artian kita tahu bersama bahwa dalam satu tim kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga pada saat kita diskusi, pada saat kita rapat dan sebagainya, apabila terjadi perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Sehingga diperlukan open-minded. Pada saat menyampaikan pendapat tidak ada yang benar dan tidak ada juga yang salah. Sehingga apa yang kita sampaikan tidak harus diterima oleh orang dan apa yang disampaikan oleh orang lain tidak harus kita terima. Sehingga diperlukan kerjasama. Kalau memang apa yang disampaikan oleh saya dan apa yang disampaikan oleh teman saya atau rekan setim saya sama, dengan tujuan yang sama untuk mencapai target, kenapa kita harus memilih salah satu? Lebih baik kita menggabungkan pendapat atau ide tersebut untuk mencapai target yang lebih baik lagi. Sehingga menurut saya, apa yang harus kita lakukan kuncinya adalah open-minded. Jangan terlalu egois di dalam satu tim. Karena yang dilihat adalah hasil kerja tim, bukan hasil kerja pribadi. Kurang lebih seperti itu, Bu Evrita, terkait dengan Oke harmonis. Pak. Oke, berarti yang penting mencapai tujuan bersama ya Pak ya. Ya. Ya, kemudian terkait dengan nilai loyal, loyal kan didefinisikan sebagai bagaimana kita bisa berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam kita melakukan suatu tugas. Nah, saya mau bertanya dalam menerapkan nilai loyalitas tersebut kepada perusahaan tempat Bapak Fadli bekerja, mungkin saja ada hal lain di luar pekerjaan yang harus dikorbankan. Nah, mungkin di sini Pak Fadli bisa sharing sedikit kira-kira hal-hal apa sih yang telah Pak Faldi korbankan untuk mempertahankan sikap loyalitas terhadap instansi Pak Faldi bekerja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan pengorbanan. Kalau bagi saya, untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu yang besar, kita harus mengorbankan juga hal-hal yang kita miliki saat ini. Tapi pengorbanan kita seperti apa dulu? Menurut saya, selama pengorbanan kita masih bisa ditoleransi, dan yang kedua pengorbanan kita tidak merugikan orang lain, itu sah-sah saja. Karena di Bank Mandiri sendiri, apa yang kita berikan ke Bank Mandiri, segala bentuk pengorbanan kita juga dinilai. Sehingga pengorbanan yang kita berikan sesuai dengan benefit-benefit yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada kita. Dalam konteks ini apa saja yang sudah saya korbankan. Nah, mungkin kalau terkait pengorbanan saat ini ya saya sendiri berasal dari Manado, penempatan saya di Jakarta Selatan, dan dari awal saya menandatangani kontrak kerja di Bank Mandiri, saya harus bersedia untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Sehingga jelas pengorbanan yang saya korbankan adalah pertama dari segi jarak, saya harus terpisah dengan keluarga dan pasangan. Kemudian yang kedua dari segi waktu. Dari segi waktu, bahkan sampai saat ini pun di saat weekend,
saat ini saya sedang bekerja. Karena memang kita lagi ada event besar, Jepang Travel Fair di Mall Kokas, sehingga dari segi waktu meskipun sudah harusnya weekend, saya harus tetap weekdays bekerja. Kemudian dari segi tenaga, pastinya semua merasakan hal yang sama. Kita harus kerja lembur sampai malam, bahkan sampai libur pun kita harus masuk. Tetapi apa yang kita berikan itu balik lagi, Bank Mandiri juga memberikan kepada kita benefit yang sesuai. Sehingga kalau ditanya seberapa loyal kita ke perusahaan, kalau saya sendiri, saya loyalitas tanpa batas. Jadi kita kerja tidak mengenal waktu, tidak mengenal jarak, tidak mengenal tenaga. Yang penting satu hal aja, kita kerja sesuai porsi kita, jangan terlalu dipaksakan. Jadi kurang lebih seperti itu yang sudah saya korbankan sejauh ini, Bu Elfrita. Oke Pak, terima kasih atas sharing singkatnya. Mungkin bisa lanjut ke penanya yang selanjutnya atau ke Pak Denny dulu, dipersilahkan. Ya lanjut aja ya kali Bu Vita. Ya Kak. Ya, Selamat kita siang lanjut. Pak Faldi. Perkenalkan saya Sindri. Saya ingin bertanya ke Pak Faldi terkait core value yang adaptif. Jadi kan menurut apa yang kita pelajari bahwa tidak ada sesuatu yang konstan di dunia ini selain perubahan. Artinya perubahan itu akan terus-menerus ada. Dan BUMN bikin nilai adaptif karena melihat bahwa perubahan-perubahan yang terjadi cukup signifikan, terlebih khusus di dunia digital ya Pak ya. Nah pertanyaan saya, apa yang sudah Pak Faldi alami selama bekerja terkait dengan harus bersifat adaptif? Mungkin ada perubahan-perubahan dari cara kerja atau digitalisasi, dan bagaimana Pak Faldi menanggapi itu? Apakah ada sempat merasa harus resisten gitu? Wah ini nggak bisa berubah nih. Nah mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Sindri. Jadi memang perubahan tidak bisa dihindari. Apabila kita menghindari perubahan, resikonya adalah kita akan ketinggalan. Nah, perubahan yang pesat saat ini terkait dengan teknologi dan digitalisasi. Itulah kenapa kalau Bapak Ibu mungkin punya, sekalian promosi ya, kalau Bapak Ibu punya aplikasi Livin by Mandiri, M-Bankingnya Bank Mandiri ya, ini untuk personal. Bapak Ibu bisa lihat di Livin by Mandiri kita punya berbagai macam fitur. Termasuk kemarin yang lagi rame pesen war tiket Bruno Mars, kemudian war tiket Timnas untuk 10 September lawan Australia, semua bisa kita pesan lewat M-Banking kita, lewat Livin by Mandiri. Kemudian untuk perusahaan kita juga punya Kopra by Mandiri, M-Bankingnya perusahaan. Artinya apa? Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tertinggal. Dalam konteks ini, kalau diturunkan ke personal, ke pegawai, kita selalu mengikuti perkembangan zaman. Buktinya dari Bank Mandiri sendiri selalu memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pegawainya. Jujur aja Bu, kalau pegawai Bank Mandiri hampir setiap hari kita punya training. Jadi kadang kita juga bingung apakah kita harus bekerja atau ikut training. Nah, training-training itu terdiri dari berbagai macam, Bu. Mulai dari teknologi, mulai dari digitalisasi, mulai dari strategi manajemen, bahkan sampai kepada risiko bisnis. Sehingga kita akan selalu terupdate terkait dengan isu-isu yang ada di perbankan saat ini. Sehingga balik lagi, bisa dipastikan pegawai-pegawai Bank Mandiri tidak akan ketinggalan dengan perubahan yang ada, dan melalui training, bahkan event-event atau forum-forum yang ada, atau pelatihan, itu membuat pegawai akan selalu terupdate dengan kondisi saat ini. Sehingga apa yang diharapkan oleh manajemen untuk terus berkembang sesuai dengan apa yang dijalankan oleh pegawai. Karena itulah kenapa di tahun kemarin pada saat ulang tahun Bank Mandiri, salah satu moto kita adalah menuju masa depan. Sehingga mulai dari Oktober tahun kemarin sampai udah mau ulang tahun lagi Oktober tahun ini, begitu banyak training yang dilakukan. Termasuk saya jujur aja Bu, saya sendiri tipikal orang yang nggak terlalu suka Excel. Tapi ternyata ketika saya terjun ke perbankan, ternyata Excel salah satu yang diprioritaskan terkait dengan analisis data. Yang saya sendiri nggak terlalu suka dengan analisis data. Tapi saya harus terus belajar, Bu. Karena kalau saya nggak belajar, saya akan ketinggalan. Nah, itu training-training yang sering dilakukan oleh Bank Mandiri. Salah satunya training Excel dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Bu Sindri. Mantap, terima kasih Pak Faldi penjelasannya. Mungkin lanjut. Sama, Bu.
Silakan Kak Baik, Monica. baik. Akan saya lanjutkan. Ya, maaf Pak Faldi, saya akan bertanya tentang kolaborasi. Seperti yang tadi Pak Faldi sudah cerita, pasti ada kalanya di instansi akan ada ketidakcocokan. Bagaimana cara Pak Faldi bisa berkolaborasi dengan tim atau rekan kerja tanpa adanya permasalahan dan langkah-langkah apa saja yang Pak Faldi lakukan agar kolaborasi tersebut dapat berjalan secara efektif? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Monica. Jadi sebenarnya konflik yang terjadi di satu tim tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita cegah. Kalau saya sendiri, berdasarkan hasil pengamatan saya, kenapa sering terjadi konflik di dalam satu tim? Karena ada salah satu orang yang sering menganggap saya yang paling benar atau saya yang paling berkompeten. Sehingga hadirlah nilai-nilai kolaborasi. Nah, kita kalau udah bicara terkait dengan kolaborasi, maka tidak boleh ada yang terlalu dominan. Dalam artian kan kita konteksnya bersinergi ya. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Sehingga kalau konteks saya langsung aja ke prakteknya ya Bu. Saat ini kebetulan saya menghandle produk kartu kredit di Bank Mandiri. Nah, di area saya membawahi 22 cabang di Jakarta Selatan. Saat ini proyek yang sedang saya garap adalah memberikan fasilitas kredit tanpa jaminan kepada dokter hewan seluruh Indonesia melalui kartu kredit. Atau biasa kita tahu komunitasnya disebut PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Seluruh Indonesia. Kemarin saya udah berapa kali ketemu dengan ketua PDHI namanya Pak Munawaru. Nah, dalam hal ini saya menyadari bahwa untuk memfasilitasi proyek ini tidak bisa berjalan sendirian. Saya tidak bisa berjalan sendiri kalau hanya mau mengakuisisi atau memfasilitasi kartu kreditnya. Karena kita tahu bersama bahwa dokter hewan seluruh Indonesia ini ada yang buka praktek, ada juga yang punya klinik hewan sendiri, Bu, atau bahkan ada yang punya pet shop. Biasanya yang punya klinik hewan dan buka praktek, termasuk yang punya pet shop, mereka membutuhkan transaksi. Mesin transaksi contohnya, mesin EDC, kemudian transaksi yang lain contohnya untuk pembayaran gaji karyawan yang mana mereka tidak punya waktu untuk ke cabang untuk membayar gaji karyawan. Sehingga dalam hal ini saya berkolaborasi dengan beberapa unit, Bu. Saya kolaborasi dengan unit transaction retail. Dalam hal ini menyediakan mesin EDC untuk klinik hewan dan pet shop. Dan saya berkolaborasi juga dengan transaksi wholesale. Dalam hal ini menyediakan fasilitas atau software untuk pembayaran payroll atau pembayaran gaji dari para pegawai klinik atau dari para pegawai dari dokter hewan ini secara online tanpa harus datang ke cabang. Dalam hal ini, kalau saya hanya memprioritaskan produk saya tidak akan mengajak yang lain. Tapi apakah dengan saya hanya menawarkan kartu kredit, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia akan menyetujui produk tersebut? Tentu tidak. Dengan berkolaborasi dengan unit kerja yang lain yang lebih berkompeten di bidangnya, maka kita bisa menawarkan satu package yang lengkap, dalam hal ini benefit yang lebih kepada nasabah. Sehingga kemarin kita sudah sepakat untuk closing beberapa produk yang akan kita berikan ke dokter hewan. Dan bisa dipastikan tidak terjadi konflik. Kenapa? Karena yang menghandle setiap produk tersebut, kita tahu kita menghandle sesuai porsi kita. Dalam artian saya menghandle kartu kredit, teman saya menghandle EDC, teman saya yang lain menghandle Kopra by Mandiri untuk m-bankingnya perusahaan. Sehingga tidak ada yang dominan karena kita tahu kita menghandle sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, itu kurang lebih, Bu, terkait dengan nilai kolaborasi yang saya terapkan saat ini. Terima kasih Pak atas pengalaman sharingnya. Akan saya kembalikan ke Pak Denny. Ya, terima kasih. Tadi saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Denny Lufijayanto, Pak. Baik, Pak Denny. Ya, mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana, silakan. Kayaknya udah cukup kali Udah ya, Pak. cukup ya. Mungkin kita dokumentasikan Ini lebih dahulu. foto. Foto bersama. Mungkin boleh dari saya, nggak apa-apa.
Nah, mungkin saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Mungkin begitu Pak Faldi. Terima kasih banyak atas partisipasi dan juga sudah meluangkan waktu untuk kami. Semoga acara kita hari ini juga dilancarkan nanti, dan juga acaranya Pak Faldi semoga lancar terus, karirnya juga dilancarkan tanpa ada halangan apapun. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi, Bapak Ibu semuanya. Saya juga ikut senang dipercayakan untuk merepresentasikan core value dari BUMN. Sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan boleh segera menyelesaikan program CPNS yang ada. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Terima pagi. kasih, Pak Sehat Faldi. selalu. Terima Iya. kasih banyak Terima Pak. kasih Pak Faldi. Thank you. Terima Terima kasih ya kasih Pak Bapak Ibu. Faldi. Mohon Iya. izin untuk live Bapak Ibu. Terima Ya, kasih. terima kasih banyak Iya, Pak. Terima kasih. banyak. Mohon maaf ya, Recordnya guys. Iya. Aman. recordnya aman Kak. Saya juga Mana nervous, Kak? mohon maaf. Dari mana? Saya malah Dari nggak mana? perkenalan Dari tadi, mohon mana maaf. Kak? Ya Allah Kak. Bentar, saya Dari stop dulu. Oh,